Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Selanjutnya bagian C, sa'i. Al-matlab al-thalis as-sa'i. Kita sampai kepada sub pembahasan tentang sa'i. Sa'i adalah wajib menurut mazhab Hanafi, rukun menurut mazhab lainnya. Ini kalau kita sudah membaca pertemuan sebelumnya tentang rukun haji menurut para fuqaha, maka kita akan dapati memang mazhab Hanafi itu rukun hajinya hanya dua, yaitu wukuf dan tawaf ifadah. Maka bagi mazhab Hanafi, sa'i ini adalah wajib haji. Sementara selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa sa'i ini adalah rukun haji. Dalil mazhab tersebut yang menyatakan bahwa sa'i adalah rukun adalah sabda Rasulullah SAW, "Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya." Lakukanlah sa'i sebab Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Juga sabda beliau, "Innallaha kataba alaikumus sa'ya fas'au." Telah diwajibkan sa'i atas kalian, maka laksanakanlah. Jelas sekali dari kedua sabda Rasulullah ini bahwa ada kata perintah, lakukanlah sa'i. Kemudian pada hadis berikutnya telah diwajibkan sa'i atas kalian. Sehingga dari kedua sabda Rasulullah ini mayoritas mazhab itu memandang berpendapat bahwa sa'i itu adalah rukun. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas shafa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Adalah tentang tiadanya dosa atas orang yang melakukan sa'i antara keduanya. Ini tadi tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Sebagai bantahan terhadap anggapan di masa jahiliyah bahwa tidak boleh melakukan sa'i antara keduanya. Maksudnya antara Safa dan Marwah. Karena waktu itu ada dua berhala di puncak kedua bukit ini. Di firman Allah dalam surah Al-Baqarah 158 ini pun menjadi petunjuk bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu termasuk bagian dari rangkaian ibadah haji. Karena barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, disebutkan di sini Sehingga mayoritas mazhab tadi berpandangan bahwa sa'i adalah rukun haji. Baik, di sini akan saya bahas. Saya ini maksudnya penulis kitab ini Profesor Dr. Wahbah Zuhaili akan membahas amalan wajib dan sunnah dalam sa'i. Kemudian serta hukum menunda sa'i dari waktu yang asli. Yang pertama, amalan wajib dalam sa'i atau syarat-syaratnya. Ada beberapa syarat atau amalan wajib dalam sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Antara lain, A. Didahului oleh tawaf yang sah tanpa dipisahkan oleh wukuf di Arafah. Karena demikianlah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, "Tirulah manasik kalian dariku." Juga karena sa'i adalah buntut yang menjadi ikutan tawaf. Nah, ini yang pertama, bahwa sa'i itu syaratnya atau amalan wajib dalam sa'i dilakukan setelah tawaf yang sah. Artinya sa'i itu harus didahului oleh tawaf dulu. Tidak bisa sa'i itu berdiri sendiri. Dia harus mengikut kepada tawaf sebelumnya. Bisa saja berdiri sendiri tapi tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Pertama, kenapa seperti itu? Ya karena memang demikianlah contoh dari Nabi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa seperti itu? Karena sa'i ini adalah ibaratnya buntut yang menjadi ikutan tawaf. Jadi sa'i itu ada kalau ada tawaf sebelumnya, karena dia mengikut tidak bisa melakukan sa'i tanpa ada tawaf.
bisa saja melakukan sa'i tanpa tawaf, tapi tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Gitu. Kemudian jika seseorang sudah bersa'i setelah tawaf kudum, dia tidak perlu mengulanginya lagi. Jadi ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Ya. Kalau tawaf kudum ini pada saat kita pertama sekali tiba di Mekah, kemudian melakukan tawaf kudum di Masjidil Haram, penghormatan kepada Ka'bah. Ya. Bila seseorang melakukan tawaf kudum ini, nah, kemudian setelah itu dia melakukan sa'i, nah setelah itu maka nanti pada saat selepas haji, ketika dia melakukan tawaf ifadah, maka dia tidak perlu lagi melakukan sa'i. Karena sa'inya sudah dikerjakan bersamaan dengan tawaf kudum yang dilakukan sebelumnya. Gitu ya. Ini khususnya bagi mereka yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran. Gitu. Tapi kalau yang mereka melakukan atau memilih melaksanakan haji tamattu, dan secara otomatis ya, mereka tuh pasti melakukan 2 sa'i, yaitu sa'i umrohnya, kemudian yang kedua sa'i hajinya, yaitu ya, setelah melakukan tawaf ifadah. Ya, ini mazhab Hanafi, kita lewatkan saja ya. Kemudian sa'i terhitung sah jika dilakukan setelah tawaf apapun, meskipun itu adalah tawaf sunnah menurut jumhur, atau setelah tawaf rukun atau kudum menurut mazhab Syafi'i. Jadi sa'i haji ini tidak mesti dilakukan setelah tawaf ifadah, mengekor dengan tawaf ifadah, tidak ya. Tapi sa'inya tetap terhitung sah walaupun sa'i itu mengekor ya, atau menjadi buntut dari tawaf sunnah atau tawaf kudum, apalagi tawaf rukun. Maka tadi disampaikan sebelumnya bahwa kalau seorang sudah melakukan sa'i ya, pada saat tawaf kudum, maka dia tidak perlu lagi mengulangi sa'inya. Ya. Baik, ini yang pertama ya. Intinya yang pertama itu adalah bahwa sa'i ini dia harus didahului oleh tawaf. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Karena apa? Karena sa'i itu adalah buntut daripada tawaf. Kemudian karena Rasulullah SAW demikianlah pada saat melakukan sa'i, pasti sa'inya itu didahului oleh tawaf. Kemudian yang bagian B, tertib berurutan, yakni dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Karena Nabi SAW dulu memulai sa'i dari Bukit Sofa dan beliau bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dari bukit yang disebutkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Jadi disebutkan di sini apa? Safa dulu. Maka mulailah dari Safa. Itu tadi yang dimaksud dengan tertib berurutan itu. Jika seseorang memulai sa'i dari Bukit Marwah ke Safa, putaran tersebut tidak masuk hitungan. Nah, artinya dia balik ya. Yang harus mulainya dari Safa kemudian ke Marwah, dia malah balik dari Marwah ke Safa. Kalau dia melakukan seperti itu, maka putaran itu tidak dihitung sebagai satu putaran. Jadi yang bagian B tertib berurutan, yaitu dimulai dari Safa kemudian menuju ke Marwah. Artinya startnya itu, mulainya itu dari Safa. Kemudian bagian C terdiri atas 7 putaran, yaitu dengan berdiri di atas Bukit Safa 4 kali dan di atas Bukit Marwah 4 kali. Dan di bukit inilah sa'i diakhiri, di Bukit Marwah ya. Perjalanan ke Marwah dihitung sebagai 1 kali putaran dan kembalinya ke Safa dihitung 1 kali putaran juga. Nah, ini cara menghitung putaran sa'i ya. Dimulai dari Safa, kemudian dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Kemudian kembali lagi ke Safa, dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali. Jadi kalau Safa, Marwah, Marwah, Safa itu sudah dapat 2 putaran. Ya. Kemudian jika ragu jumlah yang sudah dikerjakannya, hendaknya dia berpegang kepada jumlah terkecil. Dalil atas ukuran ini adalah ijma' serta perbuatan Rasulullah SAW. Ya, kalau lupa jumlah bilangannya sudah berapa putaran, apa 6, apa 7, atau apa 5, apa 6. Gitu. Maka ambil jumlah yang terkecil ya. Ini adalah ijma' ya. Juga demikian Rasulullah SAW mencontohkan ya. Kemudian yang
Bagian D, melewati keseluruhan jarak antara Bukit Safa dan Marwah. Wajib menempuh keseluruhan jarak antara Safa dan Marwah. Jika masih ada satu langkah yang tidak ditempuhnya, sa'inya tidak sah. Karena dalam hal ini mesti mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak antara Bukit Safa dan Marwah ini itu harus ditempuh ya dengan penuh gitu. Tidak boleh kurang. Bahkan kurang satu langkah gitu ya untuk sampai misalnya di Bukit Marwah atau sampai di Bukit Safa gitu, maka sa'inya dihitung tidak sah. Kenapa? Karena tadi tidak memenuhi seluruhan jarak tempuh itu yang harusnya sampai di Bukit Marwah malah kurang, maka sa'inya dihitung tidak sah. Kemudian nanti akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada hajinya atau umrohnya. Kenapa? Karena sa'i ini tadi sebagaimana mayoritas mazhab itu berpandangan bahwa adalah rukun haji maupun rukun umroh. Yang bagian E, mualah berkelanjutan antara ketujuh putaran. Ini adalah syarat menurut mazhab Maliki dan Hambali. Sunnah menurut selain mereka, sama seperti tawaf. Ini mualah berkelanjutan. Menurut Imam Maliki dan Hambali ini menjadi syarat. Artinya tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang antara satu putaran dengan putaran lainnya. Tapi sementara menurut yang lain selain Maliki dan Hambali bahwa itu hanya sunnah saja mualah ini. Jadi kalau capek istirahat atau ada sesuatu kemudian istirahat nanti dilanjut lagi gitu kan. Itu boleh ya. Yang penting 7 kali, kemudian jarak tempuhnya tidak berkurang sesuai, ya, insya Allah sa'inya sah gitu ya. Adapun mualah ini mayoritas berpandangan atau selain Maliki dan Hambali berpandangan hanya sunnah saja. Kemudian mazhab Hambali menambahkan beberapa syarat lain sehingga syarat-syarat sa'i menurut mereka ada 9, yaitu Islam, berakal, niat yang tertentu, dan berjalan bagi yang mampu. Adapun suci dari junub dan haid bukan syarat bagi sa'i. Sama seperti wukuf di Arafah. Jadi orang junub dan wanita yang haid boleh melakukan sa'i setelah dia melakukan tawaf di Ka'bah dalam keadaan suci dari junub dan haid. Sebab ini adalah nusuk yang tidak terkait dengan Ka'bah. Kalau tawaf harus kita lakukan dalam keadaan suci, tidak demikian halnya dengan sa'i. Di sa'i ini boleh dilakukan bukan hanya batal wudhu ya, bahkan orang junub sekalipun, perempuan haid sekalipun, nah itu ya boleh melakukan sa'i. Tapi tadi dengan catatan tawafnya sudah dilakukan dalam keadaan suci dari hadas ini, baik kecil maupun besar. Kenapa sa'i boleh dilakukan dalam keadaan batal wudhu atau dalam keadaan berhadas? Ya, karena sa'i ini bukan terkait kepada Ka'bah. Karena memang sa'i itu dia ada areanya tersendiri ya, yang jauh dari Ka'bah gitu. Beda dengan tawaf di mana kita jelas ya mengelilingi Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab.